warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Erna Zaroin dari Laboratorium Nematologi Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya. Kali ini kami akan menampilkan teknik eksplorasi nematoda entomopatogen untuk menggalikan uret tebu Lepidiota stigma. Bahan-bahan yang harus kita siapkan adalah tanah dari lahan tebu yang endemis uret tebu Lepidiota stigma. Teknik pengambilan sampel tanah yaitu kita menggunakan teknik diagonal dengan mengambil 5 titik dari 5 penjuru. Masing-masing titik kita ambil sekitar 1 kg tanah, kemudian kita campurkan secara homogen, kemudian kita ambil 1 kg sebagai sampel untuk eksplorasi nematoda entomopatogen. Tanah harus dalam kondisi lembab, yaitu dalam kelembapan 70-80%. Kemudian tanah tersebut kita masukkan ke dalam toples kaca dengan kita mengisi setengahnya. Setelah itu kita menyiapkan larva untuk baiting. Larva yang bisa kita gunakan, yang pertama adalah yang kita rekomendasikan adalah ulat Galeria melonella. Alternatif kedua adalah Tenebrio molitor. Saat ini kita menggunakan larva Tenebrio molitor. Larva ini kemudian kita masukkan ke dalam kain kasa. Sebelumnya kain kasa atau kain tile kita gunting, kemudian kita staples, kita gulung, kita staples pada ujung-ujungnya. Sebelumnya ulat sebanyak 4 ulat kita masukkan ke dalam kain kasa. Setelah itu kita masukkan ke dalam toples kaca sebagai untuk baiting atau umpan dari nematoda entomopatogen. Tujuannya apa? Tujuannya adalah jika dalam tanah ini mengandung nematoda entomopatogen, nematoda akan secara aktif mencari larva sebagai inangnya. Kasa kita masukkan, kasa yang sudah mengandung ulat kemudian kita masukkan dan kita beri tanah kembali sampai penuh. Kemudian kita simpan pada tempat gelap. Yang paling penting adalah kita harus memberi label pada eksplorasi kita, yaitu berisi bahwa tanah tersebut kita ambil dari misalnya lahan tebu, lokasinya adalah dari Kediri, dan kita beri tanggal pada saat kita melakukan eksplorasi, misalnya tanggal 12 Agustus tahun 2020. Kemudian kita inkubasikan selama 3-5 hari, baru kita amati kembali apakah ulat yang kita baiting itu terserang nematoda. Setelah diinkubasi selama 5 hari, kemudian kita bongkar kembali dan kita ambil larva yang sudah mati yang diindikasikan terinvasi nematoda entomopatogen. Untuk identifikasi paling mudah yaitu dari gejala kutikula. Jika gejala kutikula dari larva uji menunjukkan gejala coklat karamel atau coklat tua atau tidak berubah warna dari kutikula larva tersebut, diindikasikan larva terserang oleh golongan Steinernema. Jika kutikula larva berubah menjadi merah muda, diindikasikan larva tersebut terserang oleh golongan Heterorhabditis. Kita bongkar larva yang sudah mati, kemudian kita masukkan pada petri dish kecil yang berukuran 9 cm yang kita kenal dengan metode white trap. Larva-larva yang sudah mati kita tata. Yang sebelumnya kertas saring sudah kita basahi dengan air steril. Tujuannya adalah karena nematoda entomopatogen akan menyukai hidup pada tempat-tempat yang lembab. Larva yang sudah kita white trap kemudian kita tunggu sekitar 1 bulan atau 30 hari. Jika larva tersebut memang terinfeksi oleh nematoda entomopatogen, maka nematoda entomopatogen akan berkembang dengan memakan jaringan larva sebagai nutrisi untuk berkembang biak. Gejalanya adalah kutikula akan tetap utuh, tetapi nutrisi atau jaringan tubuh yang ada dalam larva akan habis termakan oleh nematoda, dan jika nutrisi sudah habis maka nematoda akan turun ke dalam air yang ada di bawah petri dish kecil dan siap untuk dipanen.
Hasil panen ini adalah sebagai sumber inokulum untuk perbanyakan in vivo maupun in vitro. Baiklah sobat pertanian semuanya, jika ingin mempelajari nematoda entomopatogen lebih lanjut, informasi lebih lanjut bisa menghubungi Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya, Jalan Raya Mojoagung nomor 52, Jombang, Jawa Timur. Demikian akan kita lanjutkan selanjutnya di teknik perkembangan nematoda secara in vivo dan teknik perkembangan nematoda secara in vitro. Dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.